Siapa yang mikir jam baraha golong? Kalau nggak jawab kan kayak iya kan? Ini kurang rumah, ngejaga apa? Jangan aku tuh mas. Well, I know I'm a hard place. Give you too much importance. My love, I let you fall to your knees. I tell them this too often. I'm better than to pick up a tree. Just for me to fall and leave. I'd rather just watch you smoke and drink. Staring at you, then you hurries to start. And if we're being honest, mudah-mudahan kompak sampai bisa anif-anif berikutnya. Amin. Amin. Tapi aing tadi dago ani. well, I know I'm a hard place.
Ya om. Bang, holik itu apaan sih bang? Holik. Oh, omnya motoholik. Mending ikut kopdar yuk. Boleh ya? Boleh ya? Siap. Gas. Agia Ailaholic adalah suatu forum atau wadah perkumpulan pengguna atau pecinta mobil Agia dan Ayla yang tersebar luas di seluruh Nusantara, yang diantaranya mencakup Agia Ailaholic Nusantara, terbagi menjadi beberapa region seperti Agia Ailaholic Sumatera, Agia Ailaholic Jakarta, Agia Ailaholic Jawa Barat, Agia Ailaholic Jawa Tengah, Agia Ailaholic Jawa Timur, Agia Ailaholic Bali, dan juga Agia Ailaholic Borneo. Dan Agia Ailaholic Bandung menjadi salah satu bagian dari wilayah yang ada di Agia Ailaholic Jawa Barat. Agia Ailaholic Bandung terbentuk pertama kali pada tahun 2017. 8 tahun sudah Agia Ailaholic berdiri sampai saat ini. Namun perjalanannya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak suka duka yang terjadi dari awal sampai saat ini. Cerita awal dimulai dari 2017, di mana pada saat itu Agia Ailaholic Bandung mulai berdiri. Namun saya sendiri pada saat itu belum tergabung sebenarnya di dalam Agia Ailaholic itu sendiri, karena saya sendiri mulai bergabung di Agia Ailaholic Bandung itu di tahun 2018. Dan pada saat itu yang saya tahu kepala sukunya adalah Om Darius. Kemudian pada saat itu saya kenal sama Om Asep Apuy, Bang Titi, Atubina, dan yang lain-lain juga. Namun sangat disayangkan pada saat itu justru terjadi polemik di internal Agia Ailaholic Bandung, sehingga di tahun 2018 yang saya rasakan pada saat itu Agia Ailaholic Bandung itu tidak ada kopdaran lagi. Jadi itu menjadi kopdar saya yang pertama dan juga yang terakhir di Agia Ailaholic Bandung. 2018 kegiatan kita yang ada hanya cuma di WAG aja, cuma sebatas chat-chatan aja tanpa ada kopdar sama sekali. Mungkin karena ya begitulah internal yang terjadi di dalamnya. Namun seiring berjalannya waktu, 2019 ada event yang namanya Agia Ailaholic Nusantara kumpul bareng. Di situ saya bersama member-member yang saat itu yang bertahan di grup WAG Agia Ailaholic Bandung, saya mencoba untuk mengajak untuk hadir di event tersebut. Walaupun pada saat itu masih belum stabil Agia Ailaholic Bandung ini, tapi dengan member yang ada kita mencoba bangkit dari situ. Dan pada saat itu yang saya tahu, karena kepala sukunya nggak ada pada saat awal-awal, nah pada saat itu kita sepakat bahwa yang menjadi kepala sukunya adalah Om Asep Apuy. Di situ kita mulai kegiatan kita yang baru dengan kita datang ke acara event Agia Ailaholic Nusantara kumpul bareng. Dari situ wilayah-wilayah Ailaholic yang lain juga mulai datang. Kita juga sempat janjian sama Agia Ailaholic Garut pada saat waktu itu. Disitulah event pertama Agia Ailaholic Bandung mulai ada lagi. Dan di situ juga cerita baru Agia Ailaholic Bandung dimulai. Tahun 2019 Agia Ailaholic Bandung setelah acara di Cikopak Purwakarta kita mulai bangkit kembali.
Bisa dilihat dari kopdaran rutin kita dalam sebulan itu udah hampir setiap seminggu sekali kita udah bisa melakukan kopdar. Di situ pun member-member udah mulai aktif dan mulai banyak yang mengikuti kopdaran kita. Kemudian saat itu muncullah member-member baru yang gabung ke AGI Aylaholik Bandung. Di situ ada Om Ivan dan Om Akai. Setelah mereka gabung ke kita, itu memberikan nilai-nilai positif buat kita, karena mungkin sebelumnya berasal dari wilayah lain yang mungkin bisa jadi masukan buat kita juga untuk lebih berkembang. Seiring berjalannya waktu, menarik ini. Soalnya di tahun 2020 kita ada event besar yang mungkin dilaksanakan tuh di Bandung, di daerah Ciwidey. Itu nama eventnya itu AGI Aylaholik Jawa Barat. Jadi itu deklarasi yang pertama. Jadi event pertama yang dilakukan untuk semua wilayah AGI Aylaholik se-Jawa Barat. Tetapi mungkin karena satu hal dua hal yang lainnya kita belum bisa ngasih support besar gitu. Dikarenakan mungkin emang dilaksanakannya di Bandung, tapi kita belum bisa kasih support lebih banyak dikarenakan ya mungkin kondisi yang lainnya. Di event tersebut kita alhamdulillah kontribusi juga dengan kedatangan dari wilayah Bandung cukup banyak untuk memeriahkan acara tersebut. Kemudian di acara tersebut kita banyak ketemu dengan member-member AGI Aylaholik se-Jawa Barat yang mungkin bisa saling tukar pikiran lah. Di situ kita saling kenal, saling membahas wilayah masing-masing yang mungkin jadi bahan masukan gitu buat wilayah masing-masing tersebut. Jadi disitulah kita mulai bisa mengikuti event-event besar yang lainnya. Di tahun 2021 ini Jabar melaksanakan ANIF Jabar yang ke-1. Sebelumnya di 2020 melaksanakan deklarasinya. Jadi di tahun 2021 ini melakukan ANIF yang pertama. Alhamdulillah support kita sungguh luar biasa dari member semua bisa hadir. Meskipun pada saat itu tahun 2021 kita lagi pandemi. Di situ kita memberanikan diri untuk datang ke sana untuk meramaikan acara yang pertama, untuk memeriahkan, untuk mensukseskan acara tersebut. Di tahun 2021 ini AGI Aylaholik Bandung semakin eksis. Member-membernya semakin antusias untuk melaksanakan kopdar dan kegiatan-kegiatan internal kita. Di situ kita belajar lah untuk memberanikan diri melakukan ANIF kita yang pertama. Dan kebetulan di tahun 2021 ini kita berkoordinasi dengan pengurus lainnya untuk melakukan ANIF kita yang pertama, yaitu di Pangandaran. Dan uniknya lagi untuk AGI Aylaholik Bandung kita akan melaksanakan ANIF yang pertama, tapi untuk yang keempat. Maksudnya gimana? Jadi untuk yang keempat tahun ini kita baru melaksanakan bersama-sama di luar bersama member lainnya, yaitu di Pangandaran. Di situ kita mulai melaksanakan ANIF kita yang keempat sekaligus yang pertama di luar wilayah kita, yaitu di Pangandaran. Yang uniknya kita melaksanakan ANIF kita yang pertama, yang keempat itu karena sebelum-sebelumnya di tahun 2017 kita berdiri, kita belum pernah melaksanakan ANIF kita. Di tahun 2021 ini baru kita memberanikan diri untuk melakukan ANIF kita yang pertama di Pangandaran. Walaupun di tahun 2021 ANIF kita yang pertama tidak begitu terlalu meriah, tetapi kita dari situ belajar mungkin agar bisa di tahun-tahun berikutnya melaksanakan ANIF-ANIF berikutnya lebih meriah lagi. Dan alhamdulillah kita bisa melakukan ANIF-ANIF berikutnya dengan lebih baik lagi. Dan rutin tiap tahun kita mengadakan ANIF kita AGI Aylaholik Bandung. Di tahun 2022 AGI Aylaholik Bandung perjalanannya alhamdulillah semakin pesat, grafiknya semakin meningkat. Di situ kita bisa berkontribusi jadi mensukseskan anniversary Jabar yang kedua yang di Karawang. Alhamdulillah acaranya lancar, yang datang semua wilayah juga banyak. Sesudah itu AGI Aylaholik Bandung mengadakan anniversary yang kelima, lebih tepatnya di Garut di Hotel Chandra Kirana. Dan kebetulan saya juga sebagai panitia pelaksana di waktu itu
kita berkoordinasi dengan para pengurus semua buat mensukseskan acara anniversary Agia Ayla Holic Bandung yang kelima. Alhamdulillah acaranya juga lancar, member yang datang juga banyak, dan setelah itu member baru juga pada masuk berdatangan, karena mungkin di situ awal titik balik kita buat lebih bangkit lagi Agia Ayla Holic Bandung itu. Perubahan terus terjadi di setiap tahunnya. Tentunya ini menjadi hal yang positif untuk Agia Holic Bandung, di mana banyak juga di tahun ini member-member yang muda yang mulai aktif kembali, yang mulai bergabung juga, dan konten-konten di kita juga mulai berkembang pesat di media sosial. Tentunya di 2023 ini banyak kegiatan kita yang kita lakukan, nggak cuma sebatas kopdaran aja, tapi kita mulai ikut ke event-event di luar ataupun internal. Di 2023 ini yang saya ingat itu kita ada Turgab. Sebelumnya memang belum pernah nih, karena kita kan Agia Holic ini bukan komunitas sebenarnya, tapi di tahun ini kita ada kolaborasi antar komunitas. Di situ kita kolaborasi dengan ASB juga Tadachi, itu salah satu komunitas di Bandung. Kita turgab ke Pangandaran. Wah, situ seru pokoknya, karena kalau nggak salah itu kita kurang lebih 50 mobil lebih kita berangkat ke Pangandaran. Tentunya ini jadi pengalaman yang menarik juga buat Holic. Terus setelah kegiatan Kopdargab, Turgab, kita juga ada lagi event selanjutnya, masih di tahun yang sama. Kita berbagi santunan, berbagi ke panti yayasan juga. Kemudian setelah acara Turgab ke Pangandaran, kita juga di tahun yang sama ada juga anniversary Agia Ayla Holic Jawa Barat. Itu juga posisinya sama, lokasinya itu di Pangandaran. Jadi dalam tahun yang sama kita ada 2 event. Pertama tadi Turgab, yang kedua ini ada Inip Jabar, yang ketiga di Pangandaran. Tapi alhamdulillahnya itu tidak menurunkan semangat kita untuk tetap hadir ke event tersebut, karena terbukti Turgab kita bisa jalan, Inip di Pangandaran pun kita bisa jalan, bisa hadir di sana. Pokoknya semakin positif aja lah Agia Holic Bandung, karena makin banyak kegiatan, makin banyak member yang aktif juga. Pokoknya Bandung makin menyala pada dan. Dan terbukti di tahun ini juga Bandung pertama kali mengadakan anniversary internal kita yang ke-6 dengan mengundang wilayah lain untuk datang ke acara kita. Kita waktu itu Enip ke-6 di Cimahi. Nah, di situ kita coba nih, karena ya kita merasa pede aja gitu, karena udah mulai banyak yang aktif nih member-member Bandung. Kita coba untuk bikin eventnya itu 1 hari, kita ngundang wilayah lain untuk hadir, dan alhamdulillah acaranya berjalan lancar, acaranya sukses. Banyak dari wilayah lain juga yang datang, bukan hanya di Jabar, wilayah Nusantara juga pada saat itu banyak yang hadir untuk datang ke acara kita. Tentunya memberi nilai positif ya untuk kita, terutama di Agia Holic Bandung. Pokoknya luar biasa di tahun ini. Agia Holic semakin tahun semakin ngaburinya. Soal event kontes Holic ya, flashback dulu lah ke belakang. Saya itu masuk di Holic tahun 2020. 2020 itu belum ikut kopdar atau event sama sekali, karena emang mungkin Holicnya juga lagi baku ya. Pertama mulai event itu saya ikut event di anniversary Agia Ayla Holic Jabar yang pertama itu di Subang. Sebetulnya mungkin saya belum pernah ngomong di mana-mana. Sebetulnya saya ikut event itu karena memang kalau lihat di permodifikasian regional-regional lain itu udah ide-idenya udah liar. Yang paling saya ingat itu dulu ada Corong Baper. Nah itu udah kemana-mana lah Corong Baper itu. Makanya di event itu sebenarnya saya pengen lihat modifikasi anak-anak regional lain gitu. Ya mulai dari situ lah. Terus pertama ikut event sama Holic Bandung, bawa nama Holic Bandung itu saya sama Om Gilang.
2022 apa 2023 gitu. Itu kita pernah ikutan di Daihatsu Dress Up Challenge. Alhamdulillah hasilnya kita masuk 20 besar, 2 mobil. Walaupun kesananya tumbang. tapi itu udah pencapaian yang luar biasa, terutama bagi saya. Bisa bawa nama Holik khususnya Bandung di event internasional. Soalnya itu Indonesia Malaysia. Nah, dari situ saya mulai ikut-ikut kontes lokalan. Ya walaupun sendiri, belum bawa nama Holik Bandung karena belum pede. Di situ mulai ikut-ikut kontes sendiri. Terus event real pertama bersama Holik Bandung itu di tahun 2023. Saya ingat itu nama acaranya itu Bandung Lautan Agia Ayla, yang diselenggarakan oleh teman-teman kita, teman-teman CAI. Kita ada 5 mobil yang ikut event, 4 dari Bandung, 1 dari Depok, mewakili Agia Ayla Holik khususnya Nusantara sih. Alhamdulillah hasilnya memang lebih dari ekspektasi. Semua mobil dapat trofi. Terus sepertinya momen ini juga menjadikan member-member Holik Bandung itu matanya melek soal modifikasi. Karena yang saya lihat, yang saya rasakan, waktu event itu banyak banget member yang hadir, yang datang, yang antusias untuk melihat kita dan yang lainnya, teman-teman yang lain, soal modifikasi tentunya. Setelah event itu mulailah dibentuk tim kontesnya oleh pengurus. Kebetulan saya sebagai yang tertunjuk, karena memang ditunjuk untuk menunjuk untuk mengkoordinir member-member yang gila modifikasi untuk terjun di dunia kontes. Bahkan bukan cuma tim kontesnya, yang kayaknya hampir semua member Bandung jadi melek soal modifikasi. Alhamdulillahnya pengurus mensupport full, kayak event-event lokal ataupun kita keluar itu disupport full sama pengurus. Event-event lokal atau keluar kota pun kita hayu. Kayaknya contohnya sekarang. Contohnya kita pernah keluar kota event kontes itu di anniversary Agia Ayla Holik Karawang. Terus kita juga dapat hasil yang memuaskan. Itu kita juga dapat door prize pelek yang dibawa ke Bandung. Terus event luar kota lainnya, kita pernah display mobil 5 sekaligus di Jambore Nasional. Itu sesuatu pencapaian yang luar biasa. Tentunya buat saya, penghormatan pribadi. Kita juga display mobil 3 di anniversary Jabar di Cianjur kemarin. Banyak lah yang kita datengin lah ya. Event lokal ataupun luar kota kita udah banyak datengin. Terakhir di tahun ini kita datang ke acaranya HSR. Ya biar semakin melek tentang modifikasi tentunya. Untuk event kontes lokal atau luar kota pokoknya kita udah proper. Pokoknya untuk member Agia Ayla Holik Bandung solid terus. Untuk tim kontes Bandung, untuk member Bandung semoga semakin melek soal dunia permodifikasian. Pokoknya tunjukin ide-ide gila kalian guys. Di tahun 2024 di Agia Ayla Holik Bandung ada regenerasi kepengurusan, di mana sebelumnya kepala suku Bandung itu dipegang sama Opa Puy. Mungkin karena satu hal dan lainnya dia menyerahkan lah atas kesepakatan para member juga. Dan alhamdulillah saya dipercaya untuk menggantikan posisi ketua Agia Ayla Holik Bandung. Dan semakin berjalannya waktu, semua regional Jabar melihat potensi di wilayah Bandung yang semakin berkembang. Alhamdulillah anniversary Jabar yang keempat itu Bandung ditunjuk sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan anniversary Jabar yang keempat, yang tepatnya di Soreang, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah di sana acaranya berjalan lancar, bahagia. Semua wilayah yang datang juga banyak dan antusias. Setelah acara selesai, kita mengadakan pembubaran panitia anniversary Jabar yang keempat. Kita melakukan pamget Agia Ayla Holik Bandung ke Pangandaran sambil kita mempererat kesolidan Agia Ayla Holik Bandung. Kita mengadakan pamget
Masih di tahun yang sama, di tahun 2024, Agia Ailaholic Bandung mengadakan anniversary yang ke-7. Tidak terasa waktu begitu cepat dan sekarang memasuki fase sudah 7 tahun Agia Ailaholic Bandung berdiri. Tempatnya di Villa Rajasa di daerah Garut. Ini mungkin akumulasi dari semua event-event yang telah kita lalui. Kita umumkan di sini sekalian anniversary Agia Ailaholic Bandung yang ke-7. Di sana para member juga sangat antusias, sangat kompak, dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Agia Ailaholic Bandung tahun demi tahun mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam hal positif. Kita bisa berkontribusi baik acara internal atau eksternal, baik di wilayah Jabar atau Nusantara, untuk mensukseskan acara yang dibuat regional atau Nusantara. Di tahun ini ada momen di mana ada pergantian kepala suku dari Agia Ailaholic Jabar. Bukan dari Agia Ailaholic Bandung, tapi ini pergantian Agia Ailaholic Jabar. Namun harus digarisbawahi nih, yang menggantikan posisi kepala suku Agia Ailaholic Jabar adalah member dari Agia Ailaholic Bandung. Dan yang menggantikannya itu adalah kepala suku Agia Ailaholic Bandung. Di saat kita lagi tenang-tenangnya tuh dengan kepala suku kita yang baru, Om Ipan, tiba-tiba ada pergantian dan Om Ipan pada saat itu menggantikan posisi Agia Ailaholic Jabar sebagai kepala suku. Tentunya Agia Ailaholic Bandung nggak ada kepala suku dong. Mulailah di situ kita istilahnya apa ya, mengadakan polling lah untuk siapa yang menggantikan kira-kira kepala suku di Bandung. Dan pada saat itu yang menjadi pengganti Om Ipan menjadi kepala sukunya adalah saya sendiri. Mau nggak mau, karena ini hasil polling, hasil kepercayaan dari member yang lain, akhirnya jalanlah. 2025 saya menggantikan Om Ipan sebagai kepala suku Agia Ailaholic Bandung. Kalau kopdar kita nggak usah ceritalah, karena udah banyak sekali kopdaran kita. Kadang sebulan bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bahkan bisa lebih. Dan momen yang ada di tahun ini, kita sebelumnya belum pernah ada touring keluar Jawa. Di tahun ini kita beranikan buat touring keluar Jawa karena kebetulan ada acara Nusantara di Yogyakarta. Kalau nggak salah waktu itu acara itu Jamnas yang pertama kali di era generasinya Jamnas yang sekarang itu mengadakan event acara Jamnas di Yogyakarta. Ailaholic Bandung lumayan banyak yang hadir ke acara Jamnas. Touring Bandung, Jogja mungkin bisa 15 jam lebih bahkan ya. Menjadi pengalaman yang luar biasa tentunya pada saat itu, karena itu touring kita yang paling jauh sampai saat ini, Bandung Yogyakarta via jalur selatan, pokoknya mantap. Setelah acara Jamnas selesai pun tidak habis-habisnya Agia Ailaholic masih ada acara yang lain, yaitu acaranya anniversary Agia Ailaholic Jabar yang kelima, tepatnya di Cianjur. Waktunya sangat dekat, tapi balik lagi saya katakan tadi, Ailaholic Bandung tetap kita bisa menghadiri acara tersebut, event tersebut, karena ya Ailaholic Bandung sekarang itu pokoknya luar biasa lah buat saya. Semua event alhamdulillah kita bisa datengin sampai saat ini, pokoknya the best lah Bandung mah. Nah sekarang di tahun 2025 Agia Ailaholic Bandung menginjak masanya yang ke-8 tahun. Alhamdulillah saya sendiri sangat bersyukur karena dari sekian banyak problema yang terjadi, dari sekian banyak hal yang terjadi, Agia Ailaholic Bandung masih bisa bertahan sampai usianya yang ke-8 tahun ini. Pokoknya semoga
Di angka yang ke-8 ini bukan angka yang terakhir, tapi akan ada angka-angka seterusnya untuk Agiaholik Bandung. Tetap kompak, tetap solid. Tunggu cerita Agiaholik yang ke-8 seperti apa. Halo Om. Halo, nama saya Yogi. Saya humas di Bandung. Apa aja nih tuh? Ceritain pengalaman yang menarik atau kocak selama di Holik. Pengalaman menarik, kocak nggak ada sih. Pengalaman menarik di Holik, ibu-ibunya punya grup sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak saling support gitu. Apa yang membuat betah di Holik? Yang membuat betah di Holik karena udah bukan kayak ke temen gitu, udah kayak keluarga aja. Support dari seorang istri seperti apa? Support dari seorang istri kebalik kayaknya tuh. Istri harus support sama saya. Soalnya sekarang yang harus diketahui ya. Jadi istri itu bikin rundown acara sendiri, kita yang support gitu. Ibu-ibu yang kopdar ya? Ibu-ibu yang kopdar, kita nemenin. Terakhir, kata-kata yang mewakili untuk Agiaholik. Kata-kata yang mewakili: hilangkan galaumu, family gathering tiap minggu. Anjay. Halo Om. Ya, Perkenalan diri dulu dong. nama Romi Raditya Pranata, biasa dipanggil Pak Ijo. Pak Ijo, cerita sedikit dong pengalaman yang menarik atau kocak selama di Holik. Pengalaman menarik itu ya mungkin pertama waktu di Garut, kedua waktu di Jogja. Itu seru dan berkesan. Apa yang membuat Mas Pak Ijo betah di Holik? Holik itu udah kayak keluarga ya, bukan kayak komunitas gitu. Jadi udah akrab lah sesama member gitu. Support dari seorang istri kayak gimana Om? Support dari istri, dia dukung lah pokoknya. Terakhir Om, kata-kata yang mewakili Agiaholik. Juara! Halo Om. Perkenalan diri dulu dong. Nama Ang Supisna, kalau di Holik panggilannya udah terkenal Empah. Pak, cerita sedikit dong pengalaman yang menarik atau kocak selama di Holik. Pengalaman di Holik sewaktu kita arum jeram, selalu bergurau, pokoknya mantep lah Agiaholik Bandung. Apa yang membuat Empah betah di Holik? Alhamdulillah, Empah di Holik udah 4 tahun, menambah saudara, teman, pokoknya banyak teman lah di Holik. Support dari istri atau pasangan gimana Pak? Kalau dari istri, ya alhamdulillah istri support juga untuk bergabung dengan Agiaholik Bandung. Istri no problem. Terakhir Pak, kata-kata yang mewakili untuk Holik. Pokoknya untuk Agiaholik maju terus, selalu kompak. Jos pokoknya Agiaholik Bandung. Halo Om. Halo. Perkenalan diri dulu dong Om. Siap. Perkenalkan, nama saya Padli. Biasanya dipanggil kalau di komunitas Kuro. Kuro, cerita sedikit dong pengalaman yang menarik atau kocak selama di Holik. Kalau pengalaman yang menarik sih selama ini ya, yang paling menarik menurut saya, ada member yang namanya Nurdin. Dia tuh dulu saya bantuin ini, bawa apa itu namanya? Buat bendera. Bambu. Nah, itu yang paling menarik. Panjang dari sini, Ayla bayangin aja, Ayla bawa bambu. Mantap.
Apa yang membuat betah Om Kuro? Kalau yang buat di Holic? pertama udah pasti keluargaan, terus juga solidaritas, terus juga sharingnya sangat bermanfaat lah. Itu yang bikin saya Support dari pasangan seperti apa Om? sangat mendukung. Cuman sekarang lagi nggak datang karena emang lagi kerja. Terakhir Om, kata-kata yang mewakili untuk Holic. Kata Holic biasanya yang dipakai di yel-yel sih, udah pasti itu Mak. Agia Aila Holic Bandung juara. Halo Om, Halo, perkenalan diri dulu Om. nama saya Edi Purwanto, dipanggil Edi. Om, cerita sedikit dong pengalaman yang menarik atau kocak selama di Holic. Pengalaman yang menarik itu kalau kita setiap kumpul, omongannya asik-asik, teman-teman, lucu-lucu, bikin kita happy lah. Apa yang membuat Om betah di Holic? Kekeluargaan, itu yang bikin kita betah. Support dari seorang istri gimana Om? Sangat mendukung, dia setelah kenal sama Holic, dia semangat untuk tiap ada kopdar, ada ini, dia senang sekali. Terakhir Om, kata-kata yang mewakili untuk Holic. Kompak selalu. Halo Om, perkenalan diri dulu dong. Nama saya Ardi, suka dipanggilnya Ko Ardi. Kenapa dipanggil Koko? Mirip Cina katanya. Kok cerita sedikit dong pengalaman yang menarik atau kocak selama di Holic. Selama di Holic ini seru sih, terus anak-anaknya guyonnya pada nyambung. Terus kita suka ceng-cengan soal mobil tapi saling memotivasi. Nggak ada hard feeling, senengnya gitu lah. Solid lagi. Apa yang membuat betah kok di Holic? Di Holic yang bikin seru tuh istilahnya nggak ada kita tuh nggak ada keterikatan sama saling toleransi. Support dari pasangan kayak gimana kok? Support dari pasangan sejauh ini support terus, tapi dia bilang jangan terlalu banyak modif, direm dulu. Terakhir kok, kata-kata yang mewakili untuk Agia Aila Holic. Untuk Agia Holic Bandung, ya keep solid, sama jangan kendor terus bercandanya, biar bikin rame, makin seru. Halo Om. Halo. Perkenalan diri dulu Om. Saya Ricky, biasa dipanggil Ayo. Cerita sedikit Om, pengalaman menarik atau kocak selama di Holic. Pengalaman menarik sama kocaknya di Holic itu ya orang-orangnya no baper gitu kan. Terus banyak canda, ya susah dilupain lah, banyak momen pokoknya. Apa yang bikin betah di Holic Om? Bikin betah di Holic itu orang-orangnya solid, rame juga gitu. Banyak momen yang susah dilupain pokoknya gitu. Support dari seorang istri atau pasangan gimana Om? Dukungan dari orang rumah itu lumayan besar. Jadi apa-apa juga ngedukung itu buat Holic. Terakhir Om, kata-kata yang mewakili untuk Holic. Kata-katanya Holic juara pokoknya, selalu jaya kita. Wow. Om, perkenalan diri dulu Om. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahir Mansyah, sering dipanggil Om.
cerita sedikit dong pengalaman yang menarik selama di Holik. Untuk pengalaman yang menyenangkan di Holik itu, bapak-bapaknya takut istri. Apa yang membuat betah di Holik? Yang membuat betah di Holik itu solid, kompak, menyenangkan, santai. Terakhir, kata-kata untuk Agia Holik Bandung. Terus kompak, terus solid, perbanyak member. Om, perkenalan diri dulu Om. Perkenalkan, nama saya Indra Hadiansa. Saya member Holik Bandung Raya. Pengalaman yang menarik atau kocak selama di Holik Om? Selama kocak itu hampir semuanya kocak kalau di Holik setiap perjalanannya. Apa yang membuat betah di Holik? Yang betah itu Holik itu sebagai rumah kedua, keluarga kedua bagi saya. Support seorang istri Om seperti apa? Support istri sangat support sekali. Terakhir Om, kata-kata yang mewakili untuk Holik. Agia Ayla Holik juara. Halo Om. Halo. Om, perkenalan diri dulu dong. Nama saya Dwi Bastar, biasa dipanggil Dwi. Om, cerita sedikit pengalaman yang menarik atau kocak selama di Holik. Pengalaman menarik tuh Anip. Berapa yang di Garut tuh Anip pertama saya ikut Holik, langsung ikut Anip. Berkesan lah itu teh karena keluarganya teh kerasa. Terutama bikin anak sama istri saya nyaman. Apa yang membuat betah di Holik Om? Yang membuat betah di Holik salah satunya tuh bisa kenal sama teman-teman baru, banyak kenal sama orang-orang baru, dan anak baik-baik, asik-asik. Support dari seorang istri kayak gimana Om? Juara. Sekam-kam kan setik. Terakhir Om, kata-kata yang mewakili Agia Ayla Holik. Agia Holik buat saya juara. Di Jogja. Halo Om. Enggak Om. Perkenalan diri dulu dong. Siap. Nama saya Akai Seven, suka dipanggil Marsa aja kalau mobil. Om, cerita sedikit dong pengalaman yang menarik atau kocak selama di Holik. Pengalaman saya menarik itu waktu Anip kemarin. Waktu acara apa namanya teh, permainan masukin botol ke apa namanya, sedotan ke botol. Nah itu paling mengesankan buat saya. Om, apa yang membuat Om Marsha betah di Holik? Karena orang-orangnya asik, enak, banyak, top lah. Support dari seorang istri kayak gimana Om? Support dari istri baik lah, dia mensupport apa yang saya inginkan. Terakhir Om, kata-kata buat Agia Ayla Holik Bandung. Pokoknya mah buat Agia Holik serepetkeun, edankeun, topkeun lah pokoknya mah lah. Om, perkenalan diri Om.
Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Septian, biasa dipanggil Alex. Anjir. Pengalaman yang menarik atau kocak selama di Holik? Pengalaman yang menarik atau kocak? Naonnya euy? Tah eta tuh cai ngelieur. Eta mah. Buru pikir buru naon? Nu kocak. Yang menarik. Yang menarik. Ya teuing. Apa yang nggak bisa dilupain dari Holik? Yang nggak bisa dilupain dari Holik, ya tentunya secara keluargaannya luar biasa. Support dari seorang istri gimana? Pasti istri selalu support untuk ya kalau kita kopdar atau apa, karena itu panjang ting. Kata-kata yang mau mewakili untuk Holik. Kata-kata mewakili untuk Holik. Holik mantap. Apa ini? Di perjalanan. Perjalanan lancar. Tadinya saya tuh mau megat di nagrek om, cuman kapeureum. Jadi lancar tadi lewat jalan. Min, gimana Min? Tapi tak kebagian. Waduh Min, eta tinggal beteng Min, beteng. Oke guys, Sobat Holik, sekarang kita lanjut lagi. Kita tanya ibu-ibu di Holik pesan kesannya selama di Holik kayak gimana. Oke, kita ke ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Ibu-ibu mau tanya dong pesan-kesan selama di Holik kayak gimana? Kesannya Seru, apalagi happy, apalagi menyenangkan, apalagi ada ini enggak ibu pesan-pesan buat bapak-bapak gitu? Apa? Coba. Makin kompak, makin solid. Bapak-bapaknya nakal nggak ibu-ibu? Tidak. Holik Bandung Balager, alhamdulillah. Terakhir ibu-ibu, kata-kata untuk Holik Bandung dong. Holik Bandung juara. Mantap. Tepuk tangan atuh ibu-ibu atuh. Lagi ngapain om di semak-semak om? Syuting guys. Orang rewokan. Tong geus teuing, sok lagi ngomong coba. Coba ngomong. Terus atuh ngomong. Coba ngomong. Terus goblok. Oh, kedengar ada deket. Coba ngomong Oke guys, kembali lagi bersama kita Agia Lake Bandung Raya. Sore hari ini kita di sorean di tahun 2021 ini. Mulai balik deh. Play. 8 tahun sudah Agia Holik berdiri sampai saat ini. Namun mau pasal 3. Alhamdulillah tahun demi tahun Agia Holik Bandung. Aku bowling Alhamdulillah tahun demi tahun Agia Holik Bandung bisa naon anjing. Masih disebut sih. Bedaskeun bonsai. Oh, pantesan. Tuh, bedaskeun bonsai tuh. La. Mana drone? Anjir. Ada gerak. Kala ieu konten heula. Bagaimana pada saat ini? Ah, iya. Oke, kata-kata hari ini. Kalau dargu nama mana teh aduh. Mun misal temanane sehari atuh. Nah, karena makan Holik Bandung teh. Nih guys. Coba.
pesan dari Ketumbar ya buat kalian yang ada di grup. Kopdar. 8 tahun bukanlah waktu yang sebentar, 8 tahun bukanlah hal yang mudah, tapi 8 tahun bersama kalian itu menjadi hal yang indah. Macan. Agi Holik Bandung bukan milik saya. Nggak gitu unggul. Agi Holik Bandung bukan milik kamu, tapi Agi Holik Bandung milik sa. Pedaskeun. Tapi Agi Holik Bandung milik bersama. Anjing kurang. Tapi Agi Holik Bandung milik bersama. Selamat hari jadi Agi Holik Bandung yang ke-8. Agi Holik Bandung juara. Si anjing ngerencanain hungkul bagong. Delapan tahun bukanlah waktu yang sebentar, 8 tahun bukanlah hal yang mudah, tapi 8 tahun bersama kalian itu menjadi hal yang indah. Agi Holik Bandung bukan milik saya. Agi Holik Bandung bukan milik kamu, tapi Agi Holik Bandung milik bersama. Selamat hari jadi Agi Holik Bandung yang ke-8. Agi Holik Bandung juara.